Halo Ibu, perkenalkan, kami adalah kelompok yang membahas mengenai fase perhitungan produksi tahu yang beranggotakan saya Ron Ugam, Rahmat Eka Septiandi, dan Deovilo Meyugi Ayin. Pendahuluan. Tahu adalah makanan yang terbuat dari kedelai dengan daya tahan yang pendek, sehingga membutuhkan perhitungan produksi yang cepat dan tepat. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah produksi optimum adalah logika fasi. Logika fasi yang diperkenalkan oleh Profesor Lutfi Azadeh pada tahun 1965 memetakan input ke output secara tepat melalui aturan jika maka dalam kurung if else berbasis himpunan fasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode fasi Tsukamoto yang mengutamakan representasi keanggotaan monoton untuk mengoptimalkan produksi tahu berdasarkan variabel permintaan, persediaan, dan bahan baku. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode Fuji Tsukamoto. Yang pertama ada fujifikasi, menentukan semua variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan. Untuk masing-masing variabel input, tentukan suatu fungsi fujifikasi yang sesuai. Yang kedua ada pembentukan aturan fusi. Aturan fusi dibentuk untuk memperoleh hasil yang menyatakan relasi yang antara variabel input dengan variabel output. Aturan fusi yang digunakan adalah aturan jika maka. Operator antara variabel masukan adalah operator dan. Pertanyaan yang mengikuti jika disebut sebagai antecedent dan pernyataan yang mengikuti maka disebut sebagai consequent. Di sini kita bisa lihat uh, aturan yang menggunakan jika maka dan jika maka. Yang ketiga, analisis logika fusi. Setiap aturan yang dibentuk merupakan suatu pernyataan implikasi. Pada metode fusi Tsukamoto, fungsi implikasi yang digunakan adalah fungsi implikasi min. Fungsi implikasi min adalah mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan fusi yang bersangkutan secara umum dapat ditulis. Kita bisa lihat di sini. Yang keempat ada defusifikasi. Proses defusifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata terpusat atau average. Terpusat di sini prosesnya, caranya dengan simbol-simbolnya juga bisa dilihat. Ya, lanjut. Ukuran akurasi ramalan. Apabila ingin menentukan keakuratan model, maka dapat menggunakan MSE atau mean squared error dan MAPE atau mean absolute percentage error. Yang pertama MSE atau mean squared error. MSE merupakan kriteria prediksi dengan mengkuadratkan setiap error dan dibagi sebanyak jumlah data. Bentuk persamaannya sebagai berikut. Yang kedua ada MAPE, mean absolute atau mean absolute percentage error. MAPE merupakan suatu ukuran akurasi peramalan dari suatu metode peramalan. Bentuk persamaannya sebagai berikut. Bentuk persamaan dari MAPE. Kita bisa lihat di sini. Setelah memperoleh nilai MAPE, untuk mengetahui nilai kebenarannya dapat dilakukan dengan tingkat kebenaran 100%. MAPE kriteria nilai MAPE menurut Chang Wang atau Liu dari 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurang dari 10% kemampuan peramalan sangat baik. Yang kedua ada 10% sampai 20% kemampuan peramalan baik. Yang ketiga ada 20% sampai 50% kemampuan peramalan cukup. Yang keempat adalah lebih dari 10% kemampuan peramalan buruk. Namun, menurut Makridakis, model yang tepat adalah model yang memiliki nilai MAPE sekitar 0% sampai 30%. Kita bisa lihat sini, saya lanjut dengan data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari industri rumah tangga Simpang Pulau mulai bulan Januari 2007 sampai bulan Desember 2018. Penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel input, yaitu variabel permintaan, variabel persediaan, dan variabel bahan baku. Sedangkan untuk variabel output terdapat satu variabel, yaitu variabel produksi. Berdasarkan nilai minimal dan maksimal dari variabel input dan variabel output dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lihat di sini. Variabel input dapat variabelnya ada 3, yang kalau outputnya 1. Domainnya juga bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan berdasarkan variabel linguistik dan variabel numerik yang diberikan. A. Permintaan variabel X terdiri dari 3 himpunan fasi, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Fungsi keanggotaan untuk variabel permintaan dapat dilihat dari gambar yang pertama. B. Persediaan variabel Y terdiri dari 3 himpunan fasi, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Fungsi keanggotaan untuk variabel tersedia dapat dilihat dari gambar yang kedua. C. Bahan baku atau variabel Z terdiri atas 3 himpunan fasi, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Fungsi keanggotaan untuk variabel bahan baku dapat dilihat dari gambar yang ketiga. D. Produk variabel P terdiri atas 3 himpunan fasi, yaitu berkurang, sedang, dan bertambah. Fungsi keanggotaan variabel produk dapat dilihat dari gambar yang keempat. Penyelesaian penggunaan metode fasi Tsukamoto.
Permasalahan pada bulan Januari tahun 2017, permintaannya ada 22.885, persediaannya ada 2.960, bahan bakunya ada 4.950. Derajat keanggotaan dapat diperoleh sebagai berikut. Jika diketahui permintaan sebanyak 22.885, maka permintaan sedikitnya sama dengan 0, permintaan sedangnya sama dengan 0,12, permintaan banyaknya sama dengan 0,88. Jika diketahui persediaan sebanyak 2.960, maka persediaan sedikitnya sama dengan 0, persediaan sedangnya sama dengan 0,79. Persediaan banyaknya sama dengan 0,21. Jika diketahui bahan baku sebanyak 4.950, maka bahan baku sedikitnya 0, bahan baku sedangnya 0, bahan baku banyaknya 1. Difusifikasi. Pada difusifikasi ini, untuk kita mendapatkan nilainya, digunakan persamaan rata-rata terpusat sebagai berikut, yang menghasilkan didapatkanlah angka yaitu 20.823. Nilai kebenaran dari jumlah produksi metode fuzzy Tsukamoto. Hasil produksi tahu dalam menerapkan metode fuzzy Tsukamoto dapat dibandingkan dalam produksi tahu industri rumah tangga simpang pulau menggunakan persentase rata-rata atau mean absolute percentage error dalam kurung MAPE sebagai berikut. Pada hasilnya di MAPE itu menghasilkan angka 1,084728%. Selanjutnya untuk memperoleh tingkat keakuratan dari metode fuzzy Tsukamoto dapat dilihat sebagai berikut. Dari 100%-nya didapatkan 98,91%. Nilai MAPE yang diperoleh lebih kurang 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kebenaran jumlah produksi tahu menggunakan metode fuzzy Tsukamoto sangatlah baik. Lalu selanjutnya dapat dilihat di sini adalah perhitungan fuzzy Tsukamoto dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2018. Dengan perhitungan seperti di contoh di atas tadi, kami menghitung kembali juga sesuai dengan jurnal yang kami pilih tentang permintaannya, persediaannya, dan bahan bakunya, dan hingga dapat diketahui hasil produksinya berapa dan memiliki nilai fuzzy Tsukamoto-nya berapa. Kesimpulan dari pembahasan menyatakan bahwa metode fuzzy Tsukamoto dapat diterapkan untuk menentukan jumlah produksi optimum berdasarkan permintaan, persediaan, dan bahan baku. Pada bulan Juli 2017, jumlah produksi tahu yang dihitung menggunakan metode ini lebih kecil dibandingkan dengan produksi di industri rumah tangga simpang pulau. Sedangkan pada bulan Januari 2017, hasilnya lebih besar. Tingkat akurasi peramalannya mencapai 98,91% dengan nilai MAPE kurang dari 10%, menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif dalam pengoptimalan produksi tahu. Sekian presentasi kami, Bu, mengenai metode fuzzy Tsukamoto dalam produksi tahu. Sekian, terima kasih.